wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Hilda Sulija dengan nomor standbook 22114018. Prodi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Kendari. Sini saya diberi tugas oleh dosen saya yaitu Ibu Siti Amalia Sari SPD MPD, mata kuliah Metode Penelitian Pendidikan. Tugasnya yaitu proposal. Judul saya yaitu meningkatkan motorik halus melalui teknik menjahit. Kenapa saya mengambil teknik menjahit? Karena menjahit itu penting kita ajarkan pada usia dini, karena di usia kita saja pasti masih ada yang belum tahu menjahit. Itulah alasan saya mengapa saya mengambil teknik menjahit untuk jadi penelitian saya. Di mana bab 1 pendahuluan yang pertama yaitu latar belakang. Anak usia dini bertumbuh dan berkembang menyeluruh secara alami. Jika pertumbuhan dan perkembangan tersebut dirangsang, maka akan mencapai tahap yang optimal. Bimbingan dan pengarahan dari pendidik mengambil peran penting untuk mengoptimalkan pertumbuhan dan perkembangan tersebut. Aspek-aspek perkembangan tersebut terdiri dari perkembangan kognitif, bahasa, motorik, sosial emosional, moral dan agama, dan seni. Pengembangan aspek-aspek tersebut terintegrasi satu dengan yang lain. Perkembangan salah satu aspek yang optimal mendukung perkembangan aspek yang lain. Perkembangan aspek motorik merupakan salah satu aspek perkembangan yang dapat mengintegrasikan perkembangan aspek yang lain. Perkembangan motorik menurut Elizabeth B. Harlock adalah perkembangan pengendalian gerakan jasmaniah melalui kegiatan pusat syaraf, urat syaraf, dan otot yang terkoordinasi. Perkembangan pengendalian tersebut berbentuk dari kegiatan yang dilakukan berulang-ulang atau terus-menerus, diawali dengan gerakan refleks anak sejak baru lahir. Optimalisasi perkembangan motorik anak berdampak positif terhadap perkembangan, yaitu yang pertama kesehatan yang baik. Anak dapat terkoordinasi motorik yang baik, akan merasa senang, bahagia, termotivasi, lebih percaya diri dan aktif untuk mengambil bagian dan kegiatan kelompok. Yang kedua yaitu kemandirian. Semakin anak mampu mengendalikan dan mengkoordinasikan anggota tubuhnya, maka semakin kecil kebergantungannya terhadap orang dewasa. Yang ketiga yaitu hibur diri. Kemahiran anak dalam mengendalikan motorik, kemungkinan anak untuk melakukan kesenangannya sendiri walaupun tidak ada teman sebayanya. Yang keempat itu sosialisasi. Perkembangan motorik yang baik membantu penerimaan anak di lingkungannya. Yang kelima itu percaya diri. Anak yang mampu mengendalikan motorik dengan baik dan sewajarnya akan menghasilkan rasa percaya diri dan dapat secara psikologis. Harlock mengemukakan 5 prinsip perkembangan motorik. Yang pertama yaitu perkembangan motorik bergantung pada kematangan otot dan syaraf. Anak tidak akan mampu melakukan suatu kegiatan jika otot dan syarafnya yang dibutuhkan untuk melakukan kegiatan tersebut belum matang. Perkembangan otot dan syaraf mulai dari gerakan refleks. Oleh karena itu, gerakan refleks yang distimulisasi akan berkembang lebih baik, sehingga jika gerakan tersebut berguna maka akan menjadi gerakan terkoordinasi yang baik. Yang kedua yaitu belajar keterampilan motorik. Tidak terjadi sebelum anak matang. Jika kemampuan otot dan syaraf belum berkembang dengan baik, maka kegiatan dengan mengajarkan keterampilan tertentu pada anak akan sia-sia. Yang ketiga yaitu perkembangan motorik mengikuti pola yang dapat diramalkan. Dengan berpikir pada prinsip ini, maka para pendidik dapat melakukan analisis terhadap perkembangan anak saat ini dan memberikan prediksi kemampuan untuk mengembangkan apa yang dikuasai oleh anak pada tahap selanjutnya. Yang keempat yaitu ramalan perkembangan motorik dapat dijadikan sebagai acuan. Prinsip ini semakin memperjelas bahwa perkembangan motorik anak dapat dijadikan sebagai ukuran untuk membandingkan anak yang normal atau tidak.
Prinsip yang kelima atau yang terakhir yaitu perkembangan motorik ini masing-masing individu itu berbeda-beda. Meskipun rata-rata perkembangan motorik sama dan dapat diramalkan, namun setiap individu memiliki ritme perkembangan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, pendidik seharusnya lebih bijak untuk menangani kesulitan anak ketika memberikan kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan motorik. Perkembangan motorik pada anak terbagi atas dua, yaitu motorik kasar dan motorik halus. Perkembangan motorik kasar berkaitan erat dengan perkembangan koordinasi otot-otot kasar dalam tubuh seperti berjalan, berlari, meluncur, melompat, dan lain sebagainya. Sedangkan perkembangan motorik halus berkaitan dengan perkembangan otot-otot yang halus, yang kompleks dalam tubuh seperti menulis, mengancing baju, memegang sendok, memegang kuas, dan lain sebagainya. Pada intinya, perkembangan motorik kasar dan halus itu melibatkan koordinasi setiap otot dan syaraf. Motorik ini tidak hanya berkembang melalui kematangan saja, namun perlu ada pembelajaran. Untuk mempelajari keterampilan motorik ini terkait dengan kemampuan diri, kesiapan anak secara fisik. Anak yang sudah mempunyai kematangan secara fisik untuk melakukan suatu, maka keterampilan yang akan dipelajari anak lebih baik hasilnya. Yang kedua yaitu mempelajari keterampilan motorik, maka setiap anak perlu mendapatkan kesempatan. Oleh karena itu, pendidik seharusnya memberikan peluang dan menyediakan kesempatan pada anak untuk melatih keterampilan motoriknya. Yang ketiga yaitu anak akan belajar keterampilan motorik dengan baik jika anak menemukan model yang baik juga. Anak memperoleh bimbingan untuk mampu memperoleh model yang betul dan perlu motivasi dari orang dewasa untuk mempertahankan minatnya mempelajari sesuatu. Yang keempat yaitu keterampilan motorik sebaiknya diajarkan secara individu dan atau satu persatu. Hal ini berkaitan dengan erat yaitu prinsip perkembangan motorik, bahwa setiap anak memiliki ritme tersendiri dalam mengembangkan keterampilan motoriknya. Menjahit dapat menjadi metode yang digunakan oleh guru sebagai kegiatan awal pembelajaran. Menjahit juga merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan pada anak usia dini dengan tujuan untuk mengembangkan keterampilan motorik. Selain mengembangkan keterampilan motorik halus, menjahit juga digunakan sebagai media pendidikan yang dapat membantu anak-anak meningkatkan konsentrasi, keterampilan logika, dan melatih koordinasi mata, tangan, serta keterampilan motorik halus. Keterampilan menulis dan meningkatkan keterampilan gerakan tangan, pergelangan tangan, dan jari. Selain itu, menjahit juga dapat menganjurkan anak dapat untuk bersabar dan mampu memecahkan masalah, berpikir kreatif, dan mengembangkan semangat untuk harus berjuang. Menjahit untuk anak-anak tidak sama dengan orang dewasa. Pada dasarnya, teknik menjahit anak sama dengan orang dewasa, yaitu tidak sama dengan orang dewasa, yaitu dari segi benang, jarum, dan bahan. Namun pada anak-anak yaitu kain, jarum, dan benangnya sedikit berbeda. Bahan dan alat menjahit untuk anak-anak dirancang sesuai dengan kriteria keamanan dan mudah dipegang, di mana anak-anak berarti memasukkan benang atau tali ke dalam lubang-lubang yang dibentuk dengan berbagai pola yang berbeda sesuai dengan tema yang diberikan. Maka dari itu pentingnya sebuah media pembelajaran yang menyenangkan untuk menarik minat dan untuk menarik minat anak dalam mengikuti pembelajaran. Sesuai dengan observasi awal yang dilakukan peneliti dalam rangka observasi dalam proses pembelajaran, data yang diperoleh dari keseluruhan jumlah siswa Taman Kanak-kanak Arsya Belajar Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana, yaitu 15 siswa, terdiri dari 6 murid laki-laki dan 9 murid perempuan. Proses pembelajaran melatih yang diselenggarakan di TK Arsya Belajar membuat anak-anak murid mendapatkan pembelajaran baru yang dimana metode ini belum dilakukan sebelumnya. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penulis terkait untuk melakukan penelitian tindakan kelas yaitu PTK dengan judul meningkatkan kemampuan motorik halus melalui teknik menjahit TK Arsya Belajar Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana.
Adapun rumus masalahnya yaitu berdasarkan latar belakang yang telah saya tadi kemukakan, maka rumusan masalah dapat dalam penelitian ini yaitu bagaimana meningkatkan motorik halus melalui teknik menjahit di Taman Kanak-kanak Taman Kanak-kanak Arsya Belajar Kecamatan Rubia, Kabupaten Bombana. Adapun definisi istilahnya yaitu berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian diharapkan memberikan definisi yaitu yang pertama motorik halus. Perkembangan motorik halus berkaitan dengan perkembangan otot-otot halus yang kompleks dalam tubuh seperti menulis, mengencing baju, memegang sendok, memegang kuas, serta yang lainnya. Adapun teknik menjahit yaitu merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan pada anak usia dini dengan tujuan untuk mengembangkan keterampilan motorik. Selain mengembangkan keterampilan motorik halus, menjahit juga digunakan sebagai media pendidikan yang dapat membantu anak-anak meningkatkan konsentrasi, keterampilan logika, dan melatih koordinasi mata, tangan, serta keterampilan motorik halus yang lainnya. Bab 2 yaitu kajian pustaka. Yang pertama, kemampuan motorik halus. Adapun pengertian kemampuan yaitu keterampilan atau kemampuan adalah kepastian seseorang individu untuk melakukan beragam tugas dalam suatu pekerjaan. Kemampuan adalah sebuah penilaian terkini atas apa yang dapat dilakukan seseorang. Contohnya yaitu kemampuan motorik seperti berjalan, seni, kerajinan tangan, olahraga, dan lain sebagainya. Adapun kemampuan juga merupakan tenaga atau daya kekuatan untuk melakukan suatu perbuatan. Dan kemampuan juga bisa merupakan kesanggupan bawaan sejak lahir atau merupakan hasil latihan maupun praktek. Menurut Kreitner tahun 2014 mengemukakan bahwa kemampuan atau ability adalah tanggung jawab karakteristik yang luas dan stabil untuk kinerja semaksimal seseorang pada tugas fisik dan mentalnya. Adapun pengertian motorik yaitu segala sesuatu berupa gerakan. Kemudian Umama mengatakan motorik adalah gerakan seorang anak dalam sebuah gerakan biologi atau mekanik yang menyebabkan terjadinya suatu gerakan. Menurut Endang Rini Sukamti tahun 2000 bahwa perkembangan motorik adalah suatu proses kemasakan atau gerak yang langsung melibatkan otot-otot dan bergerak dengan proses pensyarafan yang menjadi seseorang mampu menggerakkan, dan proses pensyarafan yang menjadikan seseorang mampu menggerakkan ini yaitu gerakan tubuhnya. Adapun motorik halus yaitu bila gerakan hanya melibatkan tubuh bagian tertentu saja dan dilakukan otot-otot kecil seperti keterampilan menggunakan jari jemari, tangan, dan gerakan pergelangan tangan yang tepat. Gerakan ini membutuhkan koordinasi mata dan cermat. Contohnya menggambar, menulis, memotong, menyusun puzzle, dan lain sebagainya. Adapun menurut Dini P. dan Daeng Sari tahun 1996, motorik halus yaitu aktivitas motorik yang melibatkan aktivitas otot-otot kecil atau halus. Gerakan ini menuntut koordinasi mata dan tangan serta mengendalikan gerakan yang baik yang memungkinkan melakukan ketepatan dan kecermatan dalam gerak. Pengertian kemampuan motorik halus juga itu yaitu kemampuan yang berhubungan dengan keterampilan fisik yang melibatkan otot-otot kecil yang koordinasi mata dan tangan. Adapun menurut Nuryani tahun 2005 yaitu gerakan motorik halus adalah bila gerakan hanya melibatkan bagian-bagian tubuh tertentu saja dan dilakukan oleh otot-otot kecil seperti keterampilan menggunakan jari jemari tangan dan gerakan pergelangan tangan yang tepat. Adapun teknik menjahit pada anak usia dini yaitu kegiatan menjahitnya adalah kegiatan orang dewasa yang disederhanakan dan digunakan sebagai salah satu kegiatan yang mampu mengembangkan salah satu aspek. Adapun perkembangan anak terutama motorik anak, kegiatan dengan menggunakan tangan dan koordinasi mata yang dirasakan efektif dan sebagai salah satu cara untuk melatih keterampilan dasar dalam mempersiapkan diri pada kemampuan lebih lanjut. Hutauruk menyatakan menjahit adalah salah satu kegiatan yang dilakukan anak usia dini.
sebagai upaya untuk mengembangkan motorik halusnya. Menjahit juga merupakan salah satu kegiatan aktivitas untuk anak menggunakan tangan dan berfungsi untuk melatih keterampilan motorik halusnya. Adapun tujuan dari kegiatan menjahit ini yaitu untuk meningkatkan konsentrasi anak, kemampuan logika anak, serta kemampuan motorik halus yang melatih koordinasi mata dan tangan pada anak. Juga untuk kemampuan menulis dan meningkatkan kemampuan gerakan tangan ini itu mengembangkan tangan dan jari. Selain itu juga menjahit mengajarkan anak untuk memecahkan masalah, berpikir kreatif, sabar, dan menumpuk semangat untuk terus berjuang sampai mampu melakukan dengan baik. Adapun menurut Suwardi tujuannya yaitu tujuan kegiatan menjahit yaitu membantu anak untuk melatih motorik halus mereka, melatih konsentrasi dan kesabaran anak. Menjahit juga adalah sesuatu pekerjaan mendadak atau menyambung dengan benang menggunakan tangan. Menjahit untuk anak adalah mampu mengkoordinasikan tangan dan mata untuk memasukkan dan mengeluarkan tali atau benang dari sebuah benda sambil berpikir agar jahitannya itu terjahit semua. Pada dasarnya, teknik menjahit untuk anak usia dini sama dengan teknik menjahit dengan orang dewasa, dengan menggunakan benang juga, jarum, dan bahan juga. Namun untuk anak itu menggunakan kain, jarum, dan benang yang digunakan sedikit berbeda. Bahan dan alat menjahit untuk anak ini diciptakan dengan memenuhi kriteria keamanan yang mudah untuk dipegang. Alat permainan menjahit sampai saat ini banyak dipasarkan dengan bentuk dan model bermacam-macam. Tidak hanya berbentuk 2 dimensi, tapi semakin banyak alat permainan menjahit yang berbentuk seperti 3 dimensi. Salah satunya kegiatan menjahit itu seperti meronce. Meronce juga itu memasukkan benda yang berlubang ke dalam tali. Permainan ini tergolong seperti permainan menjahit. Berdasarkan berbagai pendapat di atas, yang dapat saya sebutkan tadi, dapat disimpulkan pengertian menjahit adalah sesuatu kegiatan mendekatkan atau menyambung dengan benang menggunakan tangan, membutuhkan kreativitas, kesabaran, ketelitian, dan keindahan sehingga tercipta suatu karya seni yang indah. Menjahit juga adalah salah satu kegiatan yang dilakukan untuk anak usia dini sebagai upaya yang mengembangkan keterampilan motorik halusnya. Adapun kriteria bahan-bahan dan alat menjahit untuk anak, bahan dan alat menjahit untuk anak diciptakan dengan memenuhi kriteria keamanan dan mudah dipegang, di mana beberapa kriteria alat dan bahan yang digunakan untuk menjahit pada anak yaitu yang pertama benang. Benang ini digunakan untuk menjahit pada anak menggunakan berbagai ukuran. Menjahit untuk anak tidak menggunakan benang jahit yang digunakan untuk orang dewasa, yang dimana untuk orang dewasa itu menggunakan benang yang terlalu tipis dan halus, sedangkan untuk anak usia dini itu benang yang digunakan itu seperti tali atau tali rafia atau tali sepatu, atau bisa juga menggunakan benang king wool yang berukuran besar. Yang kedua yaitu jarum, di mana jarum ini digunakan untuk menjahit pada anak usia dini umumnya tidak menggunakan jarum yang digunakan oleh orang dewasa, sehingga pengganti jarum itu seperti tali atau plaster yang dililitkan di ujung benang wool tersebut agar keras. Itulah bisa membuat jadi jarum agar bisa masuk di lubang pola tersebut. Yang ketiga yaitu bahan. Di sini bahan untuk menjahit pada anak itu menggunakan kertas karton, kertas berwarna juga, dan juga itu bisa kardus, yang dimana kertas tersebut membentuk sesuai pola, kemudian ujung bagian pinggir pola tersebut dilubangi, serta anak itu bisa mengeluarkan dan memasukkan benang tersebut. Menurut Bell Nancy, langkah-langkah dalam melaksanakan kegiatan menjahit tersebut seperti guru membagikan bahan dan peralatan yang sesuai dengan yang telah direncanakan, seperti membuat pola baju atau celana. Guru juga memperlihatkan contoh dan menerangkan bentuk jahitan yang dibuat. Guru juga memberikan contoh cara memegang tali dan memasukkan
dan mengeluarkan tali dari lubang yang dengan benar. Juga anak-anak diberikan kesempatan untuk menjahit menurut contoh yang sudah jadi. Guru juga menghargai dan memberikan motivasi dari hasil karya anak. Guru juga melakukan evaluasi terhadap perkembangan kemampuan motorik halus anak melalui kegiatan menjahit. Adapun bab 3 yaitu metode penelitian. Yang pertama, jenis penelitian. Di sini yang saya ambil yaitu jenis penelitian tindakan kelas atau PTK. Itu adalah penelitian tindakan yang dilakukan dengan tujuan memperbaiki mutu praktik pembelajaran di kelas menurut Undang-Undang tahun 2011. Adapun menurut Suryadi tahun 2013 menjelaskan bahwa penelitian tindakan kelas merupakan salah satu penelitian yang digunakan oleh guru untuk memecahkan masalah-masalah pembelajaran di kelas. Jenis penelitian tindakan kelas di sini ada 4. Yang pertama yaitu PTK diagnostik, PTK komparasi, PTK empiris, yang terakhir yaitu PTK eksperimental. Dari keempat jenis penelitian tindakan kelas tersebut, di sini saya menggunakan PTK eksperimental, di mana penelitian ini mengarah pada penelitian yang melalui teknik menjahit dengan tujuan dapat meningkatkan kemampuan motorik halus terhadap siswa TK Arsya Belajar Kabupaten Bombana. Adapun tempat dan waktu penelitian yaitu saya meneliti di TK Arsya Belajar Kelurahan Lameroro, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana. Waktu penelitian dilaksanakan yaitu pada semester genap tahun ajaran 2023. Adapun subjek yang diteliti yaitu guru dan siswa TK Arsya Belajar sendiri, yang dimana jumlahnya itu 20 siswa, terdiri dari 11 siswa perempuan dan 9 siswa laki-laki, maksudnya 6 murid. Yang selanjutnya itu faktor yang diteliti. Adapun faktor-faktornya yaitu dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, unsur guru. Untuk melihat bagaimana proses pembelajaran dalam meningkatkan kemampuan motorik halus melalui pembelajaran teknik menjahit pada murid TK Arsya Belajar Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana. Yang kedua yaitu unsur siswa, yaitu aktivitas dalam menerima pembelajaran dan meningkatkan hasil belajarnya atau kemampuan motorik halus pada siswa melalui pembelajaran teknik menjahit di TK Arsya Belajar Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana. Selanjutnya yaitu prosedur pelaksanaan penelitian. Prosedur pelaksanaan penelitian tindakan kelas ini dibagi dalam 2 siklus, yaitu sesuai dengan rencana seperti apa yang telah didesain dan faktor yang diselidiki. Penelitian tindakan kelas ini terdiri dari beberapa model dengan pendapat yang berbeda dari para ahli. Model penelitian tindakan itu menurut John Elliot dalam Signal IQ tahun 2006 tampak lebih detail dan rinci. Dikatakan demikian karena dalam setiap siklus kemungkinan terdiri dari beberapa aksi. Apabila penelitian sudah mengetahui letak keberhasilan dan hambatan dari tindakan yang dilakukan pada siklus pertama, maka penelitian menentukan rencana tindakan selanjutnya pada siklus kedua berdasarkan model-model siklus tersebut, maka dapat dibutuhkan desain. Adapun observasi awal yaitu mendiskusikan atau memecahkan masalah yang terjadi, merumuskan tindakan, melaksanakan tindakan. Adapun menurut Ari Kunto dalam Suryadi tahun 2010 dan model John Elliot menjelaskan bahwa prosedur penelitian tindakan kelas ini dimulai dengan siklus pertama yang terdiri dari 4 langkah, yaitu perencanaan atau planning, aksi atau tindakan yaitu acting, observasi, dan refleksi atau refleksi. Secara rinci, prosedur penelitian tindakan kelas dijabarkan sebagai berikut, yaitu
perencanaan atau planning yang dilakukan dalam tahap ini, yaitu mendesain rencana pelaksanaan pembelajaran mingguan atau RPPM dan rencana pelaksanaan pembelajaran harian atau RPPH, mendesain lembar observasi baik untuk pendidik maupun murid atau siswa untuk melihat bagaimana kondisi dan proses belajar di kelas. Kemudian mendesain media pembelajaran yang dibutuhkan di kelas, menyiapkan alat evaluasi, pelaksanaan aksi atau tindakan atau acting. Kegiatan yang dilakukan dalam tahap ini yaitu melaksanakan rencana pembelajaran yang telah dibuat. Adapun observasi pada tahap ini dilakukan dengan melaksanakan tindakan yaitu berkolaborasi dengan guru, yaitu ada juga refleksi. Hal ini yang diperoleh pada tahap observasi dikumpulkan serta dianalisis untuk mengetahui kelemahan-kelemahan atau keterangan-keterangan yang terjadi pada pada setiap pertemuan dalam suatu siklus, yang akan memperbaiki dan mempertemukan pertemuan berikutnya. Apabila penelitian sudah mengetahui letak keberhasilan dan hambatan dari tindakan yang dilakukan pada siklus pertama, maka penelitian menentukan rencana tindakan selanjutnya pada siklus kedua. Adapun teknik pengumpulan data menurut Ari Kunto tahun 2010 atau instrumen penelitian merupakan itu alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh penelitian dalam mengumpulkan data. Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah rubrik. Adapun lembar observasi yaitu checklist, yang dimana suatu teknik yang dapat dilakukan guru untuk mendapatkan berbagai informasi atau data tentang perkembangan dan permasalahan anak melalui pengamatan. Guru juga dapat mengetahui bagaimana perubahan yang terjadi pada anak dalam kurun waktu tertentu. Menurut Wahyudin dan Agustin tahun 2012, yang dimana lembar observasi dalam penelitian tindakan kelas ini berbentuk tabel daftar checklist yang digunakan untuk mengamati aktivitas mengajar guru dan aktivitas belajar murid atau siswa. Adapun dokumentasi, data yang diperoleh dalam teknik ini berupa catatan yang memberikan keterangan atau bukti yang berkaitan dengan proses keberlangsungannya kegiatan pembelajaran di kelas. Data ini bisa jadi pelengkap dalam penyempurnaan penelitian tentang meningkatkan kemampuan motorik halus melalui teknik menjahit. Adapun teknik analisis data, yaitu analisis merupakan usaha untuk memilih, memilah atau membuat, menggolongkan serta menyusun kategori, mengklasifikasikan data menurut Suharsini dan Ari Kunto tahun 2012. Pada penelitian ini menggunakan analisis atau deskriptif yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai kemampuan motorik anak, permainan dalam teknik menjahit. Adapun cara menghitungnya, yang dimana aktivitas belajar siswa, ada juga skor untuk menggunakan rumus itu bagaimana, ada juga menghitung rata-rata kelas. Rumusnya juga sudah ada rata-ratanya, yang dimana rumus itu beda atau selisih antara NA dengan nilai awal atau NM. P itu persen peningkatan dari kemampuan awal siklus 1 dan siklus 2. NA yaitu nilai akhir, NM itu nilai awal atau mula. Adapun kriteria keberhasilan dibagi menjadi 4 tingkat menurut Anas Sudijono tahun 2010, yang dimana kategori persen itu seperti misalnya 95% sampai 100% itu berkembang sangat baik atau BSB, 85% atau 94% itu berkembang sesuai harapan atau BSH, 75% atau 8 sampai 84% itu mulai berkembang atau MB, dan kurang dari 75% itu belum berkembang atau MB. Adapun nilai
interval keterangannya, yaitu 3,50 sampai 4,00 itu berkembang sangat baik atau BSB itu diberi bintang 4, 2,50 sampai 3,49 itu BSH atau bintang 3, 1,50 sampai 2,49 itu MB atau 2 bintang, 1,00 sampai 1,49 itu BB atau 1 bintang. Adapun indikator kinerja untuk mengetahui keberhasilan dalam penelitian tindakan kelas ini menggunakan kriteria keberhasilan menurut Mulyasa tahun 2014, yaitu kualitas pembelajaran pada pendidikan anak usia dini dapat dilihat dari segi proses dengan penggairaan belajar yang tinggi lebihnya atau setidak-tidaknya itu memperoleh nilai 85% secara aktif, fisik sesuai dan lain-lain proses pembelajarannya. Hasil belajar dikatakan berhasil dan atau berkembang setidaknya berbagai besar memperoleh nilai rata-rata 2,50 atau setara dengan 85% berkembang sesuai harapan atau BSA atau bintang 3. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan dalam tugas proposal dengan judul meningkatkan kemampuan motorik halus melalui teknik menjahit di TK Arsya Belajar Kabupaten Bombana. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq, fasabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.